Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Rinta, Eskom MT PhD, selaku dosen praktikum sistem basis data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari Project Item Store. Di sini terdapat beberapa folder, yaitu pertama barang, ya lalu ada file create.php. Di sini digunakan untuk menambahkan data barang-barang yang ada, yaitu terdapat ID barang, nama barang, harga, stok, ID gudang, ID store. Lalu terdapat button submit yang memiliki nama add yang digunakan untuk menambahkannya. Di sini menggunakan form metode HTTP post yang routingnya akan ada di barang.store. Lalu edit.blade.php ini akan berfungsi sebagai edit barang apabila telah ditambahkan, lalu ingin mengubah ID barang dan juga data-data yang lain seperti ID barang, nama barang, harga, stok, ID gudang, ID store, dan juga terdapat submit button juga yang bernilai change. Di sini juga menggunakan metode HTTP post dengan routingnya barang.update. Dengan data yang diupdate ada ID barang, nama barang, harga, stok, ID gudang, dan juga ID store. Lalu index.blade.php ini digunakan sebagai tampilan dari data barang, yaitu terdapat kolom nomor, ID barang, nama barang, harga, stok, ID gudang, ID store, dan juga action. Lalu di sini ada eh, get datanya yang didapatkan apabila setelah selesai menambahkan barang ataupun edit barang. Lalu di sini ada show atau change juga digunakan sebagai button dan juga berfungsi sebagai memperlihatkan data-data dan juga mengubah data-datanya. Lalu ini show.blade.php ini digunakan untuk me- mendetail mendetailkan atau memperlihatkan ID barang, nama barang, harga, stok, nama gudang, ID store dengan card tersendiri. Di sini juga ada button back yang nantinya akan back ke barang.index dan juga kembali yang akan mengembalikan ke barang.index. Lalu ada folder gudang yang digunakan untuk menambahkan gudang yaitu create.php. Lalu di sini terdapat metode HTTP post juga dengan routingnya di gudang.store. Lalu terdapat label ID gudang dengan fungsi inputnya ID gudang, lalu ada nama gudang juga. Lalu setelah selesai menginputkan data ID gudang dan nama gudang, lalu terdapat submit button dengan value tambah. Lalu terdapat edit.blades.php di sini untuk mengedit gudangnya, yaitu untuk mengedit ID gudang dan nama gudang. Untuk mengeditnya nanti akan dilakukan perubahan data, yaitu ID gudang dan juga data nama gudang. Lalu perubahan ini akan disimpan di routing gudang update eh, disertai dengan data-data yang akan diupdate. Lalu index.php ini digunakan sebagai tampilan dari gudang. Terdapat ID gudang, nama gudang, action yang didapatkan dari ID gudang, data ID gudang, dan data nama gudang. Lalu terdapat button change dan juga terdapat button delete untuk menghapus data dari gudangnya. Lalu di sini terdapat keterangan, di sini langsung indeks blade PHP dikarenakan keterangan tersebut merupakan tabel hasil join antara gudang, barang, dan juga store. Di sini data apa saja yang ditampilkan, yaitu terdapat kolom ID barang, nomor, nama barang, harga, stok, nama gudang, nama store, dan juga action yang didapatkan dari data-data ini. Lalu routingnya akan eh, berupa barang.edit dengan data ID barang dengan button change dan juga terdapat metode delete juga untuk sebagai function delete-nya. Lalu terdapat login folder yaitu index.php digunakan sebagai login. Login apabila ingin melakukan login. Di sini terdapat tampilan awalnya apabila kita masuk pertama kali yaitu item store, lalu terdapat autentikasi email dan juga password. Apabila belum punya akun maka akan register.
dan juga, eee, setelah itu ada folder register yang mana register ini digunakan apabila user belum bisa login dan juga tidak terdapat data user dalam database. Register ini ada index.php, yaitu index.php merupakan tampilan dari registernya, yaitu item di sini ada heading item store, nama, email, password, dan juga apabila register berhasil, maka akan diarahkan ke kolom login dan juga user nantinya akan bisa melakukan login. Di sini terdapat soft, yaitu merupakan soft delete dari fungsi soft delete dari project, yang mana apabila telah dilakukan delete pada halaman barang dan juga halaman keterangan, maka eee, bisa di soft delete dan nantinya akan mengarah ke trash, kolom trash. Lalu terdapat store, folder store ini, berguna untuk membuat store, yaitu ID store, nama store, dengan, routing ada di store.store, lalu dengan button submit yang bernilai tambah. Lalu edit blade PHP digunakan untuk mengedit store-nya. Terdapat ID store dan juga nama store dengan datanya ID store dan nama store yang akan berubah. Lalu index.php sebagai tampilan dari kolom store, yaitu yang ditampilkan apa saja, nomor, ID store, nama store, dan juga action, yang mendapatkan datanya dari ID store dan nama store. Action-nya terdapat action dan juga action delete. Template PHP di sini merupakan dashboard tampilan awal yang nantinya akan berada di layout applet PHP ini. Lalu terdapat menu Blades PHP, yang mana merupakan menu utama yang akan menampilkan barang gudang store, keterangan, dan juga trash, yang mana merupakan kolom utama dari project. Lalu terakhir merupakan routing, yaitu routing yang digunakan dalam project. Di sini ada out route, root group middleware out yang digunakan sebagai autentikasi. Apabila user telah melakukan login, maka user akan bisa mengakses data. Apabila user tidak bisa belum melakukan login, maka tidak bisa untuk melakukan akses dari item store. Di sini terdapat routing dari barang, terdapat barang add, store, edit, show, update, delete, dan juga update delete permanen. Setelah update delete permanen dilakukan di folder trash-nya. Lalu terdapat store dan juga detail, soft restore, soft delete, restore, dan juga detailnya di indeksnya. Lalu terdapat logout, yaitu autentikasi logout. Di sini merupakan eh, keterangan untuk penambahan user buyer yang mana eh, user buyer hanya bisa melihat keterangannya, tidak bisa melihat barang dan lain-lain. Namun ini belum bisa. Lalu selanjutnya merupakan demo tugas. Baik, di sini saya akan melakukan login di item store dengan password 1 sampai 6. Baik, di sini sudah login dengan di sini terdapat kolom barang, gudang, store, keterangan, yang mana merupakan tabel hasil joinnya, dan juga trash. Nah, di sini merupakan data barang terhapus. Apabila kita akan menambahkan data barang, bisa add saja eh, data barang, ID barang tidak boleh sama, misal provinsi, maka sudah ada. Dan apabila ada 11 entries, maka terdapat pagination baru.
Lalu terdapat data gudang apabila akan menambahkan data gudang, dan juga apabila akan menambahkan data store, ID store tidak boleh sama. Lalu di sini terdapat keterangannya juga. Apabila misal kita akan melakukan penghapusan, misal ID barang 4 akan kita hapus, maka akan muncul di tabel trash. Dan juga apabila kita restore, maka ID 4 akan muncul di tabel keterangannya. Apabila akan kita melakukan change, maka sudah update successful. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.